Selamat datang di video kami yang kali ini akan membawa Anda menjelajahi dunia pertanian padi di Indonesia, sebuah warisan budaya yang kaya dan penting bagi kehidupan banyak orang. Padi, sebagai salah satu bahan pangan utama di Indonesia, memiliki sejarah panjang yang tak terpisahkan dari perkembangan masyarakat kita. Indonesia, dengan iklim tropis dan tanah subur, telah lama menjadi tempat yang ideal untuk pertanian padi. Sejak zaman dahulu, pertanian padi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, memainkan peran kunci dalam ekonomi dan budaya. Dalam video ini, kita akan mengulas perjalanan sejarah pertanian padi di tanah air, mulai dari teknik-teknik tradisional hingga inovasi modern yang mengubah cara kita bercocok tanam. Kami juga akan membahas berbagai jenis padi yang ditanam di Indonesia, masing-masing dengan karakteristik unik yang mempengaruhi rasa dan kualitas hasil panen. Jadi, tetaplah bersama kami untuk mengeksplorasi kekayaan warisan pertanian padi yang telah membentuk Indonesia menjadi salah satu penghasil padi terkemuka di dunia. Mari kita mulai perjalanan ini dan temukan lebih dalam tentang tanaman yang sangat vital bagi kehidupan kita. Sejarah pertanian persawahan di Indonesia memiliki akar yang sangat panjang. Bermula dari zaman prasejarah ketika nenek moyang bangsa Indonesia mulai mengembangkan teknik bercocok tanam di lahan-lahan subur. Berikut ini adalah gambaran singkat mengenai sejarah pertanian persawahan di Indonesia. Zaman prasejarah dan kuno. Masa prasejarah sekitar 3000 sebelum Masehi, penduduk awal di Nusantara diperkirakan telah mengenal teknik bercocok tanam padi di lahan kering, ladang. Metode ini dikenal sebagai sistem perladangan berpindah yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar. Zaman Kerajaan Kuno 300 sampai 1500 Masehi, pada masa kerajaan Hindu-Buddha seperti Kerajaan Tarumanegara, Sriwijaya, dan Majapahit, pertanian padi mulai berkembang pesat dengan diperkenalkannya sistem irigasi yang lebih terstruktur. Candi-candi seperti Borobudur dan Prambanan memiliki relief yang menggambarkan kehidupan agraris masyarakat, termasuk kegiatan bertani di sawah. Masa kolonial Belanda, abad ke-16 hingga awal abad ke-20, pada masa penjajahan Belanda, sistem pertanian di Indonesia mengalami perubahan besar. Pemerintah kolonial memperkenalkan sistem tanam paksa kultur stelsel pada tahun 1830, di mana sebagian besar tanah pertanian di Jawa digunakan untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan indigo. Meskipun demikian, petani lokal tetap menanam padi untuk kebutuhan sehari-hari. Perkembangan sistem irigasi, pemerintah kolonial juga membangun berbagai infrastruktur irigasi untuk mendukung pertanian padi, terutama di Pulau Jawa yang menjadi pusat produksi pangan. Pengembangan sistem irigasi yang lebih maju ini memungkinkan perluasan lahan persawahan. Masa kemerdekaan. Setelah kemerdekaan 1945, setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai fokus pada pengembangan sektor pertanian, termasuk pertanian padi, sebagai upaya untuk mencapai swasembada pangan. Pada tahun 1960-an, program Revolusi Hijau diperkenalkan dengan tujuan meningkatkan produktivitas pertanian melalui penggunaan varietas padi unggul, pupuk kimia, dan pestisida. Era modern 1980-an hingga sekarang Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Namun tantangan baru muncul seperti degradasi lahan, perubahan iklim, dan urbanisasi yang mengurangi luas lahan sawah. Pemerintah terus berupaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian melalui berbagai program seperti intensifikasi pertanian, diversifikasi tanaman, dan pengembangan teknologi pertanian. Inovasi dan teknologi. Saat ini, pertanian persawahan di Indonesia mulai mengadopsi teknologi modern seperti sistem tanam padi organik, pertanian presisi, dan penggunaan drone untuk pemetaan lahan serta pengawasan pertanian. Sejarah pertanian persawahan di Indonesia mencerminkan adaptasi dan inovasi yang terus berkembang, dari metode tradisional hingga penerapan teknologi modern, untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terus meningkat. Di Indonesia, terdapat beberapa jenis pertanian padi yang dikembangkan berdasarkan teknik budidaya, lingkungan, dan varietas yang digunakan. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Padi sawah. Ini adalah jenis padi yang paling umum ditanam di Indonesia. Pertanian padi sawah dilakukan di lahan yang selalu tergenang air. Padi sawah biasanya ditanam di dataran rendah dan dataran tinggi yang memiliki sistem irigasi baik. 2. Padi gogo. Padi ladang. Padi gogo ditanam di lahan kering tanpa irigasi, biasanya di dataran tinggi atau pegunungan. Jenis padi ini lebih tahan terhadap kondisi kekeringan dan cocok untuk lahan yang tidak memiliki akses air irigasi yang baik. 3. Padi rawa. Padi ini ditanam di lahan rawa atau lahan yang tergenang air secara alami, seperti di daerah pantai atau rawa-rawa pedalaman. Sistem penanaman padi rawa seringkali memanfaatkan pasang surut air. 4. Padi organik. Pertanian padi organik mengutamakan penggunaan bahan-bahan alami dalam proses budidayanya, tanpa menggunakan pestisida atau pupuk kimia. Padi organik biasanya ditanam di sawah dengan pengelolaan yang lebih ramah lingkungan. 5. Padi Street System of Rice Intensification. Ini adalah metode budidaya padi yang bertujuan untuk meningkatkan hasil panen dengan menggunakan input yang lebih sedikit. Teknik Sri melibatkan penanaman bibit muda dengan jarak yang lebih lebar, pengelolaan air yang lebih efisien, dan penggunaan pupuk organik. 6. Padi bibrida. Padi ini adalah hasil persilangan antara dua varietas padi unggul untuk menghasilkan padi dengan produktivitas tinggi.
Padi hibrida biasanya lebih tahan terhadap hama dan penyakit serta memiliki potensi hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan padi biasa. 7. Padi inbrida. Berbeda dengan padi hibrida, padi inbrida adalah hasil pemuliaan dengan cara seleksi pada varietas lokal atau unggul tertentu untuk menghasilkan benih yang stabil dari generasi ke generasi. Jenis-jenis padi ini disesuaikan dengan kondisi geografis, ketersediaan air, dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga memungkinkan produksi padi yang optimal di berbagai daerah di Indonesia. Demikianlah perjalanan panjang sejarah dan ragam jenis pertanian padi di Indonesia, sebuah warisan yang telah menjadi napas kehidupan bagi jutaan orang. Dari sawah-sawah yang hijau membentang hingga inovasi teknologi pertanian modern, padi tak hanya sekadar tanaman, tetapi simbol ketahanan dan kearifan lokal yang terus berkembang. Semoga kita semua bisa terus menghargai dan melestarikan tradisi pertanian ini, sembari berinovasi untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan fakta menarik lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.